selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga tahan ribuan kubik kayu gelondongan di Tua Pejat, Mentawai, diduga hasil penebangan liar. Satpol PP Kota Padang tertibkan payung ceper di kawasan Pantai Padang. Bom ikan yang ditemukan di Pariaman beberapa waktu lalu ternyata untuk menakut-nakuti keluarga tersangka agar mau menjual tanah. Sekitar 3.000 kubik kayu gelondongan dicegat dan ditahan warga di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kayu tersebut sudah berada di kapal tongkang atau ponton di perairan Sipora untuk dibawa keluar Mentawai. Menurut warga, kayu-kayu ini ditebang oleh sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH dan diduga sudah memasuki tanah ulayat warga. Penahanan ini sudah dilaporkan warga ke polisi. Rabu pagi, polisi bersama masyarakat memeriksa lokasi penebangan tersebut. Kaum suku Saogo yang mengaku sebagai pemilik lahan meminta perusahaan menghentikan aktivitas penebangan sebab mereka merasa tidak pernah memberikan izin untuk menebang kayu di lahan mereka. Ini menjadi alasan kaum suku Saogo menahan ribuan kubik kayu yang telah ditebang tersebut. Sebenarnya aktivitas perusahaan kita minta itu diberhentikan, supaya sembari kita mencari solusi seperti apa. Karena juga secara pribadi juga kita tidak mau ada aktivitas-aktivitas yang merugikan, gitu kan. Sehingga sekarang kita nyatakan perusahaan harus stop dulu semua kegiatan di situ sampai kita mendapatkan semua solusinya itu seperti apa. Sampai saat ini kita masih stop kegiatan perusahaan. Dari surat tersebut juga mungkin ada pihak yang merasa memiliki atau berwenang terhadap lokasi tersebut dipergunakan oleh perusahaan yang katanya belum ada pembebasan lahannya. Pengaduan ini sedang diperiksa Satuan Reskrim Polres Mentawai. Polisi belum bisa memastikan status kayu-kayu yang ditahan warga serta legalitas perusahaan yang melakukan penebangan karena masih dalam penyelidikan. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, mereka tidak tanggapi. Gegap gempita penerimaan murid baru tak dirasakan oleh semua sekolah. Sebuah sekolah dasar negeri di daerah Lolong, pusat Kota Padang, tahun ajaran baru ini hanya menerima 3 murid baru. Kondisi ini sangat berbeda dengan sekolah lain yang murid barunya saling berebut bangku sekolah karena takut tidak kebagian. Seharusnya untuk satu rombongan belajar diisi oleh 29 peserta didik, namun di sekolah ini hanya ada 3 orang. Jumlah seluruh murid di sekolah ini pun hanya ada 50 orang. Hal ini merupakan dampak penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Di sekitar sekolah tersebut terdapat 2 sekolah negeri lainnya. Selain itu, sejumlah warga yang bermukim di pinggir pantai banyak yang pindah karena akan digusur untuk pelebaran jalan. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini tetap berjalan normal seperti biasanya. Itu penyebabnya banyak faktor, mungkin ada faktor dari dalam ataupun dari luar. Sepertinya yang pertama dari sekolah. Di sini kita berdekatan dengan SD 15, dekat sekali jaraknya, bisa dihitung berapa meter gitu ya Pak. Itu sejak terjadi bencana gempa ya Pak David, tahun 2009, jadi 2010 penerimaan siswa baru udah berkurang. Makin lama makin berkurang. Pihak sekolah pun berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap nasib sekolah mereka. Alfi melaporkan dari Padang.
Pasaman Barat termasuk daerah dengan kerawanan pemilu paling tinggi di Sumatera Barat. Mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu menetapkan 2 nagari pengawasan pemilu, yakni Nagari Kota Baru dan Nagari Desa Baru. Selasa siang, Bawaslu bersama pemerintah daerah meluncurkan Nagari Pengawasan Zero Politik Uang di Nagari Desa Baru. Ratusan warga mengikuti sosialisasi pencegahan politik uang dan pelanggaran pemilu. Sebelum sosialisasi, warga menggelar arak-arakan yang diiringi kesenian daerah Kuda Kepang karena daerah ini dihuni oleh 3 etnis. Melalui kegiatan ini, warga bersama sejumlah tokoh masyarakat berkomitmen menolak dan melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan pelanggaran pemilu atau politik uang di wilayahnya. Yaitu akhirnya terjadi tukar jual beli suara, nah terus terjadi permusuhan, jadinya itu yang tidak saya inginkan. Melibatkan warga untuk pengawasan pemilu, menurut Bawaslu, merupakan hal penting. Sebab warga berhadapan langsung dengan para peserta pemilu. Kita sudah melaksanakan di 2 lokasi. Pertama di Kecamatan Luanango, kemudian sekarang yang kedua di Kecamatan Dana Batahan, di Nagari Desa Baru, tepatnya di Kampung Mulyorejo. Bahwa pelibatan masyarakat itu merupakan hal yang penting dalam mensukseskan pengawasan pemilu. Nah, untuk itu kita menjadikan beberapa titik di Kabupaten Pasaman Barat ini yang mudah-mudahan bisa menjadi model untuk pengawasan pemilu partisipatif di tempat-tempat lain. Pemerintah bersama masyarakat bekerja sama untuk anti terhadap politik uang. Kita jangan percaya dengan iming-iming uang karena akan merugikan kita pada masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi bahwa Pasaman Barat terawan kedua di Sumatera Barat. Harapan kita tentunya hal itu akan hilang pada tahun 2020. Target Bawaslu di tahun 2024, politik uang bisa hilang di Pasaman Barat, sehingga pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang bersih dan berintegritas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 diwarnai sejumlah interupsi dari anggota Dewan. Afrizal dari fraksi Partai Golkar menyoroti tunggakan piutang pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang masuk dalam laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2022. Jumlahnya mencapai 50 miliar rupiah yang merupakan akumulasi piutang pihak ketiga sejak tahun 2009 hingga tahun 2022. Untuk itu, Afrizal meminta agar gubernur segera menagih piutang tersebut kepada pihak ketiga dalam waktu secepatnya agar tidak berlarut-larut. Jika hal itu tidak dilakukan Pemprov, maka Afrizal berjanji akan melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat minta ini harus kita tuntaskan secepatnya dengan waktu yang tidak terlampau lama. Kalau memang pemerintah daerah tidak sanggup, maka saya akan laporkan kepada PH terhadap dana yang lebih kurang 50 miliar lebih ini. Bayangkan kita yang hanya 2 juta terbirit-birit untuk mensetorkan ke kas daerah. Ini 50 miliar gitu. Piutang yang dimaksud adalah uang Pemprov yang dialokasikan ke sejumlah proyek melalui rekanan atau kontraktor. Namun, proyek tersebut tidak rampung dikerjakan, atau proyeknya mangkrak, atau proyeknya terhenti karena persoalan hukum. Si angka yang disebutkan Pak Afrizal itu sebenarnya akumulasi dari tahun 2008 atau 2009 tadi. Individu-individu tersebut memang ada yang udah meninggal, ada yang entah kemana, mohon maaf, ada yang udah jatuh miskin gitu, macam-macam. Termasuk yang terakhir-terakhir ini ada beberapa dari yang kasus contoh waktu itu pernah terjadi di BPBD.
Nah, salah satu caranya adalah untuk individu-individu yang ada memang didata kembali mana-mana yang masih mungkin bisa dikembalikan yang dihitung termasuk kerugian negara tersebut. Bagi pihak-pihak yang sudah tidak mungkin ditagih karena sudah meninggal atau jatuh miskin, maka Pemprov akan bersurat ke BPK RI untuk dilakukan prosedur pemutihan agar tidak terus-menerus menjadi catatan. Laude Johardioanse melaporkan dari Padang.